Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, Shalom. Pada kali ini, kami dari SGDA 2 akan mempresentasikan student project kami yang berjudul Acute Lymphoblastic Leukemia. Sebelumnya, perkenalkan, saya Sevi Cantika Humamul Hawa dengan 3 digit NIM terakhir 242. Next. Next slide. Next. Next. Pertama adalah bab 1 mengenai latar belakang. Next. Kanker sering terjadi pada masyarakat di kalangan semua usia, tak terkecuali pada anak-anak. Jenis kanker yang paling sering menyerang anak-anak adalah leukemia akut, terutama limfoblastik leukemia akut dengan angka kejadian 30% sampai dengan 40%. Limfoblastik leukemia akut merupakan jenis kanker darah akibat dari sel darah putih yang belum matang, seperti limfoblast B atau T yang memperbanyak diri dengan tidak terkendali, cepat dan agresif dari limfosit abnormal yang berasal dari sumsum tulang. Hal itu menyebabkan menghambatnya produksi sel-sel darah normal. Limfoblastik leukemia akut kebanyakan menyerang anak-anak di usia 2-5 tahun dan lebih sering menyerang laki-laki daripada perempuan. Untuk penyebabnya sendiri belum diketahui secara pasti, tetapi diperkirakan disebabkan oleh infeksi, radiasi ionisasi, dan juga faktor genetik. Anak dengan Down syndrome mempunyai risiko lebih tinggi terkena limfoblastik leukemia akut, walaupun sebenarnya penyakit ini bukan penyakit bawaan. Untuk gejalanya sendiri ada anemia, kelelahan, mudah memar, dan juga beberapa gejala lainnya. Dan untuk diagnosisnya ada pemeriksaan klinis dan juga laboratorium, seperti pemeriksaan sumsum tulang, pemeriksaan cairan cerebrospinal, dan juga pemeriksaan lainnya. Untuk metode pengobatan yang paling efektif adalah kemoterapi, tetapi kemoterapi ini memiliki beberapa efek samping yang kadang lebih parah dari gejala leukemia itu sendiri. Contohnya adalah myelosuppresi. Apabila dilihat dari gejala yang ditimbulkan, dan juga didukung dengan adanya data prevalensi mengenai penyakit tersebut yang melatar belakangi penulisan studi proyek kami. Next. Berikut adalah rumusan masalahnya. Next. Dan ini adalah tujuan penulisannya. Next. Dan juga manfaat dari penulisan studi proyek kami yang berjudul Acute Lymphoblastic Leukemia. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Hana Syajida dengan 3 digit NIM terakhir 024. Next slide. Next. Baik, jadi leukemia itu merupakan jenis kanker yang terjadi akibat proliferasi sel darah putih yang abnormal dalam tubuh manusia. Nah, leukemia itu sendiri diklasifikasikan menjadi 2 berdasarkan sel darah putih yang terpengaruh, yaitu limfoblastik dan juga myelogen. Pada leukemia myelogen, sel darah putih yang terkena diantaranya granulosit dan juga monosit. Sedangkan sel darah yang terpengaruh pada leukemia limfoblastik akut itu adalah sel limfositnya. Nah, leukemia limfoblastik akut ini juga merupakan salah satu jenis kanker yang paling banyak menyerang anak-anak. Namun, bisa juga menyerang segala jenis usia dan juga segala jenis kelamin. Penyebabnya itu berasal dari transformasi ganas prekursor limfoid B dan T lineage, serta dipicu oleh berbagai penyimpangan genetik termasuk translokasi kromosom, mutase, dan aneuploidi dalam gen yang bertanggung jawab untuk regulasi siklus sel dan juga pengembangan sel limfoid. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Next slide. Baik, perkenalkan nama saya Kadiantan Puspita Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 212. Bisa di next. Baik, di sini ada epidemiologi leukemia limfoblastik akut. Insiden leukemia limfoblastik akut bervariasi berdasarkan usia, etnis, wilayah geografis, imunologi, dan subtype molekuler. Leukemia limfoblastik akut ini adalah penyakit kanker dengan prevalensi terbanyak pada anak dan remaja di United States. 20% dari keseluruhan kasus kanker didiagnosis pada usia kurang dari 20 tahun dengan lebih dari 3.000 kasus baru setiap tahunnya. Berdasarkan Cancer Statistic Review, tingkat kasus baru leukemia limfoblastik akut ini telah meningkat rata-rata 0,6% setiap tahun selama 10 tahun terakhir. Sedangkan tingkat kematian telah turun rata-rata 1,0% setiap tahun selama 2006 sampai 2015. Di negara-negara berpenghasilan rendah, leukemia limfoblastik akut ini akan lebih banyak ditemukan. Dilanjutkan oleh teman saya. Di next.
Baik, perkenalkan sebelumnya nama saya Nyomantis Antika Slamet dengan 3 digit NIR terakhir 004. Bisa di next slide. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan klasifikasi akut limfoblastik leukemia. Jadi, untuk klasifikasinya sendiri itu terbagi menjadi 2. Di sini ada berdasarkan dengan klasifikasi dari French American Britus dan juga dari WHO itu sendiri. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait dengan klasifikasi dari French American Britus. Jadi, di sini French American Britus ini membagi klasifikasi akut limfoblastik leukemia ini menjadi 3. Yang pertama ada tipe yang L1, yaitu memiliki bentuk inti sel yang beraturan dengan kromatin homogen, lalu juga memiliki ukuran nukleus kecil, sitoplasma bersifat sedikit basofilik, serta memiliki ukuran sel yang tentunya juga kecil. Kemudian yang tipe yang kedua itu adalah L2, di mana di sini dia memiliki nukleus yang berukuran besar, kemudian kromatin bersifat basofilik, kemudian bentuk dari nukleus atau daripada inti sel tersebut tidak beraturan. Kemudian untuk tipe yang ketiga atau L3, di sini memiliki sel berukuran sedang hingga besar dengan vakuola pada sitoplasma yang menonjol serta pada umumnya memiliki 2 ataupun 3 inti sel yang berbentuk oval. Nah, kita sama-sama juga bisa lihat pada slide itu terkait dengan gambaran morfologi 3 subtipe akut limfoblastik leukemia berdasarkan klasifikasi French American Britus. Bisa di next slide. Baik, ini merupakan tabel klasifikasi dari akut limfoblastik leukemia menurut World Health Organization ataupun WHO pada tahun 2017. Kita sama-sama bisa lihat yang pertama ada B-cell lymphoblastic leukemia atau lymphoma not otherwise specified, kemudian juga ada B-cell lymphoblastic leukemia atau lymphoma with recurrent genetic abnormalities dengan berbagai macam subtipenya, kemudian juga ada T-cell lymphoblastic leukemia atau lymphomas. Mungkin sekian dari penjelasan saya terkait dengan klasifikasi dari akut lymphoblastic leukemia. Bisa di next slide. Baik, perkenalkan nama saya Egustia Yumaha Hiranandini Prawista dengan 3 digit NIM terakhir 107, bisa di next slide. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai patofisiologi dari acute lymphoblastic leukemia. Nah, sel-sel ganas dari acute lymphoblastic leukemia termasuk dalam sel-sel prekursor limfoid atau lymphoblas yang ditangkap karena adanya abnormalitas ekspresi ganas sebagai akibat dari translokasi kromosom pada tahap awal perkembangan. Nah, sel-sel ganas tersebut masih mampu membelah meskipun gagal berdiferensiasi secara normal, kemudian akan membentuk timbunan yang menyebabkan pertukaran sel prekursor hematopoietik normal pada sumsum tulang sehingga terjadi kegagalan pada sumsum tulang itu sendiri. Nah, acute lymphoblastic leukemia mampu mengakibatkan pertumbuhan sel-sel limfoid menjadi tidak terkendali dan menyebar secara general ke seluruh tubuh. Nah, manifestasi dan mortalitas pada pasien acute lymphoblastic leukemia diperoleh khususnya dari neutropenia, trombositopenia, serta anemia akibat kegagalan sumsum tulang yang dapat digambarkan melalui abnormalitas jumlah total sel leukemik di dalam tubuh. Nah, acute lymphoblastic leukemia juga mampu keluar dari sumsum tulang dan menyusup memasuki organ-organ lain terutama pada hati, limpa, dan kelenjar getah bening. Nah, lymphoblas yang menyusup masuk tersebut mampu mengakibatkan pembesaran organ seperti splenomegali dan hepatomegali yang terjadi karena gangguan pada penyerapan trombosit dan juga limfosit di limfa dan juga hati akibat sel darah putih yang tidak khas sehingga limfa bereaksi dan mencoba untuk mengeluarkannya dari dalam darah. Mungkin sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Jadi next slide. Baik, perkenalkan nama saya Putudian Amalia Putri Udarani dengan 3 digit NIM terakhir 05. Bisa di next slide. Selanjutnya adalah mengenai etiologi dari akut limfoblastik leukemia, di mana di sini etiologinya kanker termasuk ALL sendiri itu dapat disebabkan oleh mutasi yang mengaktifkan onkogen atau mematikan supresor tumor. Nah, jenis perubahan ini dapat menghentikan sel sumsum tulang dari pematangan seperti biasanya atau membantu sel tumbuh di luar kendali. Hasil studi genom mencatat bahwa somatik, varian polimorfik ARD5B, IKZF1 atau gen yang mengkode Ikaros, dan CDKN2A dikaitkan dengan peningkatan risiko ALL. Mutasi germline langka lainnya di PAX5, ETV6, dan khususnya P53 juga dapat berpengaruh pada perkembangan leukemia. Studi pada populasi pediatrik telah mengidentifikasi sindrom genetik yang menjadi predisposisi sebagian kecil kasus leukemia seperti Down syndrome, anemia Fanconi, Blum syndrome, dan juga ataksia telangiectasia. Bisa di next slide.
Selain faktor internal yang saya sebutkan tadi, juga ada faktor eksternal yang dapat berpengaruh terhadap terjadinya ALL, di mana itu ada infeksi dari virus, di antaranya ada virus Epstein-Barr, yaitu selanjutnya ada virus HIV, dan juga ada faktor lingkungan, di antaranya ada paparan benzena, radiasi penyiar, dan juga paparan kemoterapi ataupun radioterapi sebelumnya. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, akan saya lanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Niputuan Tantri Dewi dengan 3 digit terakhir 023. Next slide. Baik, saya akan memaparkan terkait manifestasi klinis dari akut lymphoblastic leukemia, di mana manifestasi klinis yang terjadi pada pasien ALL ini mungkin terjadi tidak spesifik dengan beberapa kombinasi dari gejala konstitusional dan disertai adanya tanda-tanda kegagalan sub tulang seperti adanya anemia, trombositopenia, dan leukopenia. Lalu manifestasi klinis yang kerap dijumpai pada pasien penderita ALL adalah demam pucat, adanya perdarahan, anoreksia, letargi, epistaksis, dan cenderung terjadi adanya perdarahan, rentan terhadap infeksi, serta nyeri pada tulang dan persendian. Nah, jika leukemia ini sudah menyebar hingga sistem saraf pusat, maka akan muncul beberapa keluhan sakit seperti sakit kepala, mual dan muntah, hingga terdapat gangguan pada saraf keempat yang menyebabkan adanya ketidakmampuan pasien dalam menggerakkan bola mata. Selain itu, keterlibatan area ekstrameduler juga sering terjadi dan dapat menyebabkan limfadenopati, splenomegali, dan hepatomegali pada hampir 20% dari pasien ALL. Baik, terima kasih. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Chandra dengan 3 digit yang terakhir 006. Next. Jadi berikut untuk laboratorinya, kalau misalnya ALL itu ada 2, kalau misalnya yang BALL, dilihat dari imunofenotype-nya itu CD10-nya positif, terus kemudian C19 sampai C24 itu positif, dan juga ada positif paparan TDT-nya. Kalau untuk TALL itu CD1, 2, 5, dan 7-nya positif, sedangkan TDT-nya juga positif. Nah, kemudian untuk tes molekuler cytogenetics itu pada BALL, PAX5-nya mengalami mutasi, terus kemudian pada TALL juga Notch gene-nya mengalami mutasi. Next. Nah, secara umum itu analisis morfologi ditemukan limfoblast pada saat melakukan tes seperti hapusan darah tepi. Nah, untuk peripheral blood-nya ditemukan normositik atau makrositik itu selnya, kemudian plateletnya kurang dari 10.000 atau lebih dari 100.000. Nah, kemudian limfoblastnya itu medium size, agranular, dan sitoplasmanya sedikit. Kemudian pada biopsi sumsum tulang itu ada ditemukannya hypercellular blast lebih dari 20%. Next. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Madayu Marcelina Dewinata dengan 3 digit NIM akhir 179. Next. Di sini saya akan menjelaskan komplikasi. Jadi penderita akut lymphoblastic leukemia meningkatkan risiko komplikasi kardiometabolik termasuk obesitas, resistensi insulin, dislipidemia, dan hipertensi. Banyak agen kemoterapi yang menginduksi stres oksidatif dan men-trigger respon inflamasi. Endotoksin yang berasal dari bakteri usus adalah salah satu faktor yang memicu keadaan inflamasi perifer. Oleh karena itu, mikrobiota usus diakui sebagai kontributor peradangan sistemik dan oksidatif yang dapat mempengaruhi organ perifer dari jarak jauh yang terlibat dalam pengembangan obesitas, resistensi insulin, dan aterosklerosis. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Next. Saya mau izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, saya Putri Riswanti Dewi dengan 3 digit yang terakhir 225. Next slide. Bisa di next slide. Dan bersama dengan rekan saya, Intan Cahyadinita dengan 3 digit terakhir 194. Next slide. Baik, mengenai dari penata laksanaannya, di mana tata laksana utama yang dapat dilakukan terhadap pengobatan penyakit ini bertumbuh pada kemoterapi yang berperan dalam proses konsolidasi, induksi, dan penanganan jangka panjang. Adapun tujuan dari dilaksanakannya dari pengobatan ini, yaitu untuk mencapai remisi yang lengkap, serta mengembalikan pada kondisi hematopoiesis normal. Dan pada proses induksinya terbagi menjadi 2 fase selama 4 minggu, melalui pemberian dari siklofosfamid pada fase 1 induksi. Kemudian di fase yang kedua, pemberian siklofosfamid akan diberikan bersamaan dengan sitarabin, 4 dosis tambahan pada methotrexate, dan 6 MP secara oral. Di mana
pada beberapa pasien dengan risiko yang lebih bahaya lebih tinggi dan memiliki kecocokan donor itu akan diberikan dari allogeneic hematopoietic stem cell transplantation atau allo-SCT sebagai terapi post remisi yang mampu mencapai response rate sebesar 91% dan peningkatan dari derajat kesembuhan sebesar 38% selama 5 tahun ke depan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Intan dengan 3 digit NIM terakhir 194. Bisa di next slide. Jadi di sini selain beberapa penata laksanaan yang telah disebutkan tadi oleh Harisanti, biasanya pasien ALL ini juga mudah mengalami kelelahan. Oleh karena itu, diperlukannya aktivitas fisik yang cukup untuk mengurangi masalah kelelahan dan meningkatkan kebugaran fisik. Banyak pendekatan latihan fisik yang bisa dilakukan seperti aerobik dan peregangan. Sekian dari saya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, saya Gusti Bagus dari Barga Pengaman dengan NIM 157. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai prognosis. Di sini penata laksanaan ALL bergantung pada evaluasi prognostik yang kuat. Dengan menggunakan stratifikasi risiko, dokter dapat memilih rencana perawatan awal terbaik dan mengetahui kapan harus mempertimbangkan transplantasi sel induk allogenik. Secara historis, stratifikasi risiko pasien didasarkan pada usia dan jumlah sel darah putih pada saat diagnosis. Prognosis yang lebih buruk diprediksi dengan bertambahnya usia. Hanya 10-15% pasien di atas usia 60 tahun yang dapat mengalami kelangsungan hidup jangka panjang. Orang tua cenderung memiliki penyakit dengan biologi intrinsik yang tidak menguntungkan. Misalnya kromosom Philadelphia positif, hipodiploidi, dan karyotipe kompleks. Lebih banyak komorbiditas medis dan ketidakmampuan untuk mentolerir regimen kemoterapi standar. Meskipun demikian, usia setidaknya sebagai merupakan pengganti untuk prognostikator lain dan membantu pemandu terapi. Kita dapat mengklasifikasikan penyakit pH negatif sebagai risiko rendah. Risiko rendah itu tidak ada faktor risiko usia atau jumlah WBC. Kemudian ada risiko menengah, itu usia lebih dari 35 tahun, atau faktor risiko jumlah WBC yang lebih tinggi. Atau yang terakhir ada risiko tinggi, itu usia lebih dari 35 tahun dan jumlah WBC yang meningkat. Berdasarkan kategori risiko ini, tingkat kelangsungan hidup dan secara keseluruhan 5 tahun masing-masing adalah 55%, 34%, dan 5%. Kemudian perubahan sitogenetik sangat penting dalam menentukan risiko, meskipun pertimbangan klinis sangat penting dalam mengarahkan terapi. Kromosom Philadelphia T922 adalah anomali sitogenetik yang memiliki dampak terbesar pada prognosis dan pengobatan. ALL dewasa mungkin memiliki 15-50% prevalensi T922 yang meningkat seiring bertambahnya usia. pH positif memiliki efek pada prognosis dan perjalanan pengobatan. 10% atau lebih pasien dengan ALL pH positif bertahan selama 1 tahun. Namun sejak tirosin kinase inhibitor diciptakan, tingkat kelangsungan hidup telah meningkat. Oleh karena itu, sekarang perlu untuk menentukan status pH setiap pasien sebelum memulai pengobatan. Mungkin sekian dari saya, akan lanjutkan oleh teman saya. Baik, mohon izin melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Imade Dwi Kejodayana Gunawisesa dengan 3 digit NIM 046. Saya akan menjelaskan dari bab 3 atau kesimpulan. Jadi kesimpulan yang pertama adalah ALL adalah jenis kanker darah yang diakibatkan oleh sel darah putih yang mengalami transformasi ganas pada prekursor limfoid B dan T lineage. Yang kedua, manifestasi klinis pada pasien ALL umumnya tidak spesifik, namun ada beberapa gejala yang biasanya muncul sebagai manifestasi klinis ALL. Seperti beberapa di antaranya adalah kombinasi gejala konstitusional disertai dengan adanya tanda-tanda kegagalan sumsum tulang seperti anemia, trombositopenia, dan leukopenia. Selain itu juga ada demam, pucat, perdarahan, anoreksia, alergi, epitaksis, rentan terhadap penyakit infeksi, nyeri pada tulang, dan persendian. Selain dari itu juga biasa ditemukan splenomegali, hepatomegali, limfadenopati, sakit kepala, mual, muntah, hingga bahkan terkadang terdapat gangguan pada syaraf keempat yang dapat menyebabkan ketidakmampuan pasien dalam menggerakkan bola mata.
Yang ketiga, beberapa tes laboratorium yang dapat digunakan untuk mendiagnosis ALL adalah sitologi bone marrow atau BM, peripheral blood atau PB, immunophenotyping, polymerase chain reaction atau PCR, flow cytometry, dan namun saat ini measuring residual disease atau MRD adalah faktor prognostik independen yang paling penting pada pasien dengan ALL. Yang keempat, tata laksana utama yang dilakukan pada ALL bertumpu pada kemoterapi yang berperan dalam proses konsolidasi, induksi, dan penanganan jangka panjang. Selanjutnya, pemberian induksi obat dapat dilakukan dengan memberikan siklophosphamid pada hari pertama, daunorubicin pada 3 hari selanjutnya, dan pemberian prednisone selama 3 minggu. Selanjutnya diberikan vincristine dalam dosis mingguan. Baik, selanjutnya adalah saran. Saran daripada penulis adalah pembaca dapat mengeksplor serta meninjau lebih jauh informasi lebih mendalam mengenai acute lymphoblastic leukemia atau ALL tersebut. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Saya tutup dengan para mesanti Om Santi 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 Om.